Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin wawancara tentang akhlak Nurul Khalimah. Perkenalkan, saya Dewi Stanisi dengan NIM akhir 040. Perkenalkan, saya Gunawan Yudhafik dengan NIM akhir 055. Perkenalkan, nama saya Reda Sudiani dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Nurul Khalimah dengan NIM akhir 043. Perkenalkan, saya Dewi Salina dengan NIM 041. Ini saya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Setianisi dengan NIM akhir 040. Di sini saya tidak sendirian, melainkan dengan dosen PGSD sekaligus dosen yang akan saya wawancarai. Sebelumnya, Ibu bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nurtini. Saya adalah dosen di PGSD. Oke, Ibu izin bertanya, Ibu. Menurut pandangan Ibu saja, bagaimana sih penerapan di agama kita dalam proses pembelajaran sehari-hari ini, dan akhlak seperti apa yang seharusnya dimiliki serta diterapkan oleh mahasiswa agar sikap, komunikasi, dan interaksi mereka itu sesuai dengan ajaran agama kita, yaitu di agama Islam? Menurut saya ya, daripada pemerintah sendiri itu sudah menerapkan daripada beberapa cara secara konsep untuk memperlihatkan bahwa kita itu adalah negara republik yang ada dasar agamanya. Contoh, kita sudah ada 6 agama resmi ya. Kemudian setiap daripada Pancasila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian juga yang untuk dimensi juga berhubungan dengan apa? Dimensi, ada 8 dimensi. Sekarang kan nambah komunikasi dan kesehatan. Dan salah satunya itu juga berhubungan dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Maka apa yang harus diterapkan seorang mahasiswa ke dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam segi akademik atau dalam segi di luar daripada akademik, yaitu adalah membiasakan daripada apa saja yang berhubungan daripada kegiatan itu dengan mengintegrasikan dengan kehidupan beragama. Contoh, sebelum memulai perkuliahan itu berdoa terlebih dahulu, kan seperti itu. Setelah perkuliahan kemudian menyelesaikan dengan doa. Kemudian beberapa adab juga bisa diterapkan sebelum masuk kelas, ya mengucapkan salam, kemudian keluar mengucapkan salam juga. Kemudian adab secara tradisional yang sebenarnya itu juga menyambung dengan agama, yang berhubungan dengan afeksi, sikap daripada itu ya, kesopanan, yang sebenarnya itu satu jalur dengan agama, itu adalah menghormati orang yang lebih tua, menghormati daripada gurunya, tahu daripada etika apa yang harus dilakukan, seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya secara tidak langsung itu sudah dilakukan oleh kalian. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Meningkatkannya itu adalah dengan sering membaca daripada buku referensi yang tidak hanya berupa daripada buku umum, namun juga buku yang berhubungan dengan keagamaan, yang kalian nanti itu bisa menganalisis, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini, apa yang cocok untuk kita integrasikan bersama, untuk kita implementasikan bersama, seperti itu. Kalau untuk dosennya, silakan ya, daripada dosen-dosen di PGSD ini adalah tipe dosen yang insya Allah mulai kecil itu tahu agama, dan di perkuliahannya juga ada mata kuliah umum agama. Jadi tidak ada yang direpotkan ketika nanti kalian itu akan bertanya tentang persoalan agama, etika, dan lain sebagainya. Jadi lebih ke arah bagaimana cara kalian itu mempunyai motivasi untuk lebih banyak mengambil ilmu yang berhubungan dengan umum dan agama, kemudian diintegrasikan. Jadi tidak hanya umum saja. Tahu nggak daripada pepatah itu seperti ini, agama ya tanpa ilmu umum itu buta, ilmu umum tanpa agama itu lumpuh, seperti itu. Jadi bisa ya kalau secara analogi lihat ya, apa perbedaan daripada Bapak Hitler, perbedaan dengan istilahnya Bapak Ibnu Sina dan lain sebagainya, itu kan kelihatan seperti itu ya, mana yang dia seimbang dan mana yang tidak, dan lain sebagainya, seperti itu juga dan lainnya. Oke. Kira-kira harapan Ibu untuk kedepannya kepada mahasiswa ini agar mereka dapat menjaga etika serta akhlak yang baik, sehingga ilmu yang dipelajari itu dapat bermanfaat bagi mereka, dan juga membentuk pribadi yang lebih bertanggung jawab di dalam lingkungan kampus maupun di masyarakat. Ini yang saya harapkan. Ya. Saya pernah dengar begini, kata korprodi kita Pak Andika itu bilang begini, anak-anak harus diketahui daripada suatu moral, kurang lebihnya gitu ya, suatu moral itu
lebih di atas daripada ilmu. Maka ketika kalian itu moralnya lebih didahulukan, walaupun daripada proses proses daripada kalian mendapatkan suatu informasi, ya IQ itu kan berbeda dengan itu, dengan bodoh pintar. Tidak ada di dunia ini tuh bodoh dan pintar. Yang ada itu tidak tahu dan belum, tidak tahu dan sudah tahu, seperti itu. Nah, yang membedakan daripada orang itu adalah percepatan proses dalam mengolah informasi, itu namanya IQ, seperti itu. Nah, walaupun posisi daripada proses kalian mendapat itu mencerna daripada keilmuan itu agak lama, tapi etika kalian itu baik, bisa saja itu penolong daripada kebarokan kalian itu mendapatkan ilmu lebih lama daripada yang cepat, tapi ternyata itu petantang petenteng, ya akhirnya tidak barokah, seperti itu. Nah, menurut saya yang awal itu adalah lebih ke arah peningkatan behaviorisme saja. Kalau kalian terus kemudian kalian harus lebih sering evaluasi. Oh, hari ini saya itu sudah melakukan apa? Oh, hari ini apakah saya sudah baik dengan teman saya? Oh, apa hari ini saya sudah baik dengan dosen saya? Oh, apakah hari ini saya sudah menyelesaikan daripada daripada kewajiban itu kepada Allah? Kalau Allah kan kadang kita itu masih bisa tektokan ya. Oh, saya mohon maaf sampai nangis. Allah itu maha pemaaf. Tapi bagaimana dengan manusia? Makanya harus sering dievaluasi, karena manusia itu terlalu sensitif ya, dan manusia tetap manusia kan begitu ya. Sama seperti ini. Allah boleh memaafkan, tapi saya akan mempercepat itu prosesnya. Sebagainya itu guyonan ya, seperti itu. Maka lebih ke arah keinginan saya itu adalah kalian itu lebih prosesnya itu membiasakan, kemudian lebih sering mengevaluasi diri. Untuk apa? Untuk menjabat untuk itu ya, mengkeep atau maintenance martabat kalian, agar kalian itu punya kebarokan sendiri, karena prosesnya daripada akhlak mulia kalian di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Oke, itu saja Ibu kira-kira wawancaranya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.